Sinpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam Warta Parlemen selama sepekan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengungkapkan DPR akan melakukan protokol kesehatan selama 2 minggu ke depan. Penerapan protokol kesehatan ini akan dibatasi dengan maksimal kehadiran 20–25%. Sesuai hasil keputusan rapat dengan pimpinan DPR dan para ketua fraksi di Badan Musyawarah DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengungkapkan DPR akan melakukan protokol kesehatan selama 2 minggu ke depan, terhitung mulai hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sampai akhir Juni mendatang. Keputusan tersebut merupakan hasil rapat dengan pimpinan DPR dan para ketua fraksi di Badan Musyawarah DPR RI. Selama penerapan protokol kesehatan, tingkat kehadiran di DPR RI akan dikurangi hingga 20–25% dari jumlah kehadiran, baik anggota maupun tenaga ahli, serta staf pendukung di DPR RI. Ya, kami tadi dengan Pak Rahmat Gobel, pimpinan dan para ketua-ketua fraksi sudah sepakat bahwa dalam rapat Badan Musyawarah, bahwa dalam 2 minggu ke depan terhitung sejak hari Senin, selama 2 minggu, untuk melakukan protokol kesehatan yang ketat selama 2 minggu ke depan sampai dengan akhir Juni. Itu komisi-komisi di DPR tidak diperkenankan untuk mengadakan kunjungan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkat kehadiran di DPR RI akan dikurangi hingga 20 sampai maksimal 25% saja. Dan untuk keseluruhan kehadiran baik itu anggota maupun TA serta staf pendukung yang lain. Bang, pengurangan 25% itu dari kondisi sekarang atau kondisi normal, Bang, atau gimana? Ya, sampai dengan akhir Juni. Enggak, maksudnya dari 25% itu dari kondisi ini dievaluasi dalam 2 minggu ke depan, Bang. Iya, begitu. Maksud saya itu kondisi pengurangan 25% itu dari sekarang atau dalam kondisi normal seperti biasa atau sebelum gimana? Adanya COVID maksudnya. Atau dari itu, Bang. Dari hari Senin nanti mulai. Iya. Siap. Kan selama kemarin waktu protokol kesehatan lagi lonjakan COVID tinggi kan berlaku begitu. Nah, kemudian setelah dia turun kan agak longgar. Nah, ini kita berlakukan kembali ketentuan maksimal 25% kehadiran. Nah, untuk tamu-tamu yang masuk ke dalam, Bapak ada ini nggak, Bang? Aturan? Iya, kita akan sedikit mungkin tamu. Sedikit mungkin tamu, kecuali penting-penting harus melalui protokol kesehatan yang ketat. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Anggota Komisi 11 DPR fraksi Gerindra Kamrus Samad menanggapi wacana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN pada sembako. Menurutnya sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai PPN sembako di DPR dikarenakan Komisi 11 DPR RI belum menerima apapun mengenai revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Anggota Komisi 11 DPR fraksi Gerindra Kamrus Samad menanggapi adanya kenaikan pajak pertambahan nilai PPN pada sembako. Menurutnya, PPN sembako masih belum ada kejelasan karena Komisi 11 DPR RI belum menerima apapun mengenai revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau RUU KUP. Kamrus Samad akan meninjau lebih lanjut seperti apa jenis sembako yang nantinya akan dihasilkan, apakah termasuk dalam kategori premium. Lebih lanjut, DPR akan mengkaji ulang mengenai barang premium dalam sektor beras hingga ke hulunya, agar pemungutan pajak ini tidak menekan harga gabah dan hasil panen. Berikut pernyataan dari Kamrus Samad, anggota Komisi 11 DPR RI. Secara resmi Menteri Keuangan belum memberikan penjelasan di Komisi 11. Dan kita belum menerima draftnya RUU tersebut. Jadi kita mau lihat dulu, karena rakyat kita ini, kalau misalnya beras, kita ambil komoditinya beras. Beras jenis mana yang masuk kategori premium? Kita turut lagi, petani mana yang menanam padi dengan jenis beras premium. Kalau petani yang sama, yang tidak berijazah,
petani yang sama yang tidak punya kolateral kalau mau pinjam uang, kalau petani yang sama yang tidak punya neraca rugi laba, yang petani yang sama ijon setiap kali mau nanam, berarti itu juga dampaknya besar. Harus kita kaji lagi sampai ke hulunya. Jangan lihat premiumnya di hilir karena dikasih brand premium, tetapi hulunya petani yang sama yang tidak punya sepatu yang melakukan penanaman di kampung-kampung kita. Nah, jangan sampai mereka pungutan pajak ini justru menekan harga gabah, menekan harga hasil panen mereka. Itu yang kita harus hitung semuanya sampai di hulu. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan wacana pengenaan pajak pertambahan nilai untuk sembako sebagaimana tercantum dalam RUU KUP. Hal ini tentu menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Dari Jakarta, Egy Aprianti, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Komisi 10 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi pada 15 Juni 2021. Rapat tersebut membahas terkait dengan rapat kerja anggaran dan rapat kerja pemerintah serta kementerian lembaga tahun 2022. Membahas mengenai anggaran dan pemerintah Kementerian Lembaga tahun 2022. Rapat kerja dipimpin oleh Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda dan dihadiri oleh Menteri Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim dengan didampingi para pejabat Eselon 1 beserta staf jajaran Kemendikbud. Dalam rapat kerja kali ini, para anggota Komisi 10 dari 8 fraksi mendukung penuh usulan penambahan anggaran Kemendikbud Ristek sebanyak 20 miliar. Lebih lanjut, mereka juga menolak adanya pajak pertambahan nilai dan pendidikan karena dinilai bertentangan dengan konstitusi. Agenda rapat kerja ini tunggal, yaitu membahas RKAKL dan RKP tahun anggaran 2022. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, Mas Menteri yang kita hormati bersama, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini sebagai pengantar. Yang pertama, semua kritik, semua saran, dan semua masukan mohon menjadi bagian utuh dari perbaikan kita, terutama dalam pembahasan pagu indikatif tahun 2022. Yang kedua, di dalam konseling juga kami sudah bahas satu persatu menyangkut soal ajuan tambahan yang sudah disampaikan oleh Kemendikbudristek kepada kami sebagai tembusan dari surat yang sudah disampaikan kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan. Prinsipnya sepenuhnya kami dukung dan nanti secara formal akan disampaikan tanggapan dari masing-masing fraksi. Poin yang ketiga menyangkut soal keprihatinan kita, menyangkut soal anggaran pendidikan yang mengalami penurunan yang cukup signifikan untuk tahun anggaran 2022. Adanya wacana kenaikan PPN untuk sembako membuat beberapa fraksi di DPR mengutarakan pendapat dan kritikannya. Salah satunya yakni anggota DPR fraksi PKB, Cucun Ahmad Samsurizal. Dirinya mengajak pemerintah dan Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan diskusi mengenai pembahasan terkait PPN sembako dan pendidikan. Ketua fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Cucun Ahmad Samsurizal mengatakan, polemik rancangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang ketentuan umum perpajakan berpotensi mengganggu stabilitas politik. Adanya wacana kenaikan PPN untuk sembako membuat beberapa fraksi di DPR mengutarakan pendapat dan kritikannya. Anggota DPR fraksi PKB Cucun Ahmad dengan tegas mengajak pemerintah dan Direktur Jenderal Pajak dalam rangka melakukan diskusi mengenai pembahasan terkait PPN untuk sembako dan pendidikan. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui poin-poin apa saja yang menjadi penting untuk ditindaklanjuti. Dirinya mengatakan, sampai saat ini belum tahu apakah usulan pajak pertambahan nilai untuk sembako dan pendidikan akan diterima atau didrop oleh DPR. Dirinya memastikan fraksi PKB tidak menyetujui adanya pasal-pasal mengenai PPN tersebut karena dinilai membebani masyarakat. Ini sengaja kita fraksi PKB menggelar diskusi publik dengan tema yang cukup luar biasa. Kita pertanyaan pemerintah, ini frustasi apa solusi? Karena apa? Sebetulnya di ketentuan umum perpajakan yang kemarin itu pajak sembako itu disebut kena tarifnya 0%. Nah sekarang malah tidak ada naskah itu, akhirnya jadi polemik, bahkan muncul ke publik akan kena tarif 1%. Nah kalau misalkan ada afirmasi, apalagi yang akan menjadi beban rakyat, sebetulnya klausul itu nggak perlu dicabut, ya. Karena sudah lama sudah ada. Tapi publik kan baru terima sekarang nih informasi bahwa sembako kena pajak itu.
Nah, padahal dari dulu itu kena tarif cuma 0%, artinya tidak ada tarif untuk sembako. Bahkan di tengah pandemi ini kan, kalau misalkan ini akan membebani rakyat, artinya kita juga DPR sampai sekarang ini draft naskah RUU KUP ini kan jangan sampai terus menjadi diskursus, bahkan menjadi kegaduhan yang tidak ada hentinya, bahkan bisa mengganggu stabilitas politik juga. Bahkan kita sampaikan kepada pemerintah, kita undang Dirjen Pajak, ayo inilah forum edukasi kepada publik, apa sih poin-poin yang sekarang menjadi diskursus terkait pajak sembako, kemudian juga pajak pendidikan. Toh ini kan masih simpang siur, makanya berita kayak pengecualian dan sebagainya macam itu harusnya segera disampaikan kepada publik, ya, segera disampaikan kepada publik biar ini tidak berkepanjangan menjadi polemik dan mengganggu stabilitas. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani menanggapi keputusan Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta yang memangkas hukuman mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara. Arsul berpandangan pejabat yang menerima suap seharusnya dihukum lebih berat daripada menyuap. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani menanggapi keputusan Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta yang memangkas hukuman mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara. Arsul Sani menyebut putusan banding perkara Pinangki pantas dikritisi. Arsul berpandangan pejabat yang menerima suap seharusnya dihukum lebih berat daripada menyuap. Dirinya mengatakan turunnya vonis terhadap Pinangki akan membuka kemungkinan vonis Joko Chandra diturunkan. Arsul menilai hal ini wajar apabila sejumlah elemen masyarakat akhirnya bersuara terkait potongan vonis tersebut. Vonis Pinangki ini akan menjadi pintu masuk untuk menurunkan vonisnya Joko Chandra juga logis. Ya, kenapa? Karena memang yang namanya hukuman untuk pejabat yang disuap, karena pejabat itu sudah disumpah, sudah berjanji untuk tidak akan menerima suap, tidak akan korupsi. Kalau dia kemudian ternyata melakukan, dihukum, ya, maka hukumannya memang harus lebih berat daripada yang menyuap. Karena yang menyuap itu kan orang biasa, yang tidak disumpah untuk tidak menyuap, gitu ya. Nah, itu. Jadi saya juga mendapatkan pesan dari teman-teman masyarakat sipil bahwa ini hanya akan menjadi pintu masuk untuk meringankan vonisnya Joko Chandra. Dan saya kira itu logis dari segi hukum. Dari Jakarta, Natasha Alko, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Komisi 3 DPR RI telah melakukan rapat kerja dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Rapat tersebut merupakan kegiatan rapat kerja perdana yang dilakukan Kapolri dengan DPR setelah 100 hari melaksanakan program kerja presisi. Hari ini Komisi 3 DPR RI melakukan rapat kerja dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada Rabu 16 Juni 2021. Terkait penjelasan mengenai realisasi program prioritas Kapolri, pengungkapan kasus-kasus aktual, dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat, serta penyampaian kesimpulan pada rapat kerja sebelumnya. Rapat ini dipimpin Ketua Komisi 3 DPR RI, Herman Heri, dengan dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono beserta jajarannya. Rapat kerja ini merupakan kegiatan rapat kerja perdana yang dilakukan Kapolri dengan DPR setelah 100 hari melakukan program presisi. Pada masa persidangan ketiga sampai dengan kelima tahun sidang 2020-2021 ini, Komisi 3 DPR RI baru mengagendakan rapat kerja dengan Kapolri oleh karenanya pada kesempatan ini kami atas nama Komisi 3 DPR RI mengucapkan selamat kepada Jenderal Listio Sigit atas terpilihnya menjadi Kapolri. Ini merupakan rapat kerja pertama kali selama Bapak menjadi Kapolri. Semoga amanah dan sukses selalu, sehat selalu dalam menjalankan tugas yang tidak ringan. Listio Sigit juga turut menyampaikan tindak lanjut mengenai penekanan khusus dalam program 100 hari kerja Kapolri dan mengatakan bahwa program 100 hari yang diselesaikan bukanlah akhir.
melainkan pondasi awal dalam mewujudkan transportasi Polri yang presisi dengan memanfaatkan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi. Hal itu sekaligus untuk mewujudkan Polri yang responsibilitas, prediktif, dan transparansi dalam melakukan penegakan hukum. Yang pertama tentunya hari ini saya melaksanakan kegiatan RDP sebagai RDP pertama setelah lebih dari 100 hari kita melaksanakan atau mencanangkan program presisi. Tentunya seperti yang tadi kami sampaikan bahwa terkait dengan program-program presisi yang telah kita selesaikan di 100 hari pertama, ini bukanlah tujuan akhir, tetapi ini adalah fondasi awal untuk kemudian akan kita lanjutkan dalam rangka mewujudkan transformasi Polri yang presisi dengan memanfaatkan perkembangan dan pengajuan teknologi informasi yang ada untuk betul bisa mewujudkan Polri yang bisa responsibilitas, prediktif, transparansi, dan melakukan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta. Jose Andreas, Depananda, melaporkan untuk Sinpo TV. Para anggota DPR RI di Komisi 3 mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung pada tahun 2020 lalu. Apresiasi ini diberikan karena penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung dinilai lebih baik dibanding kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kejaksaan Agung dalam rangka membahas penanganan kasus yang saat ini menarik perhatian dan koordinasi yang dilakukan dengan lembaga terkait. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Syahroni dengan dihadiri langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin yang didampingi oleh Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi beserta jajarannya. Rapat kerja Komisi 3 dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini terkait dengan tindak lanjut dari kesimpulan dalam rapat kerja sebelumnya. Dalam rapat kerja ini, para anggota DPR di Komisi 3 DPR mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung pada tahun 2020, yaitu dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dinilai lebih baik dibanding dengan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Meski begitu, Komisi 3 DPR meminta Kejaksaan Agung tidak hanya fokus dalam penanganan tindak pidana korupsi saja, melainkan juga harus fokus dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Kesediaannya memenuhi undangan kami dalam rapat kerja pada hari ini, pimpinan menyampaikan secara rapat kerja, yaitu yang pertama penjelasan Jaksa Agung mengenai pertanyaan tertulis Komisi 3 yang sudah Bapak berikan kepada kami. Yang kedua, diskusi dan tanya jawab. Ketiga, kesimpulan. Keempat, penutup. Mengenai waktu rapat, apakah dapat diakhiri 11.30? Setuju ya? Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mendukung vaksin Nusantara yang digagas oleh Dr. Terawan Agus Putranto untuk dilanjutkan ke uji klinis fase ketiga. Sebelumnya Komisi 7 DPR juga telah mendukung untuk dilakukannya uji klinis fase 3 vaksin Nusantara dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mendukung vaksin Nusantara yang digagas Dr. Terawan Agus Putranto untuk dilanjutkan ke fase 3. Sebelum Komisi 7 DPR mendukung untuk dilakukannya uji klinis fase 3 vaksin Nusantara. Politisi Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengimbau masyarakat Indonesia untuk bersama-sama ikut berpartisipasi dalam mengantisipasi terjadinya lonjakan COVID-19 di Indonesia baru-baru ini. Menurutnya, tidak masalah mengenai jenis vaksin yang ada saat ini. Yang terpenting ialah vaksin tersebut sudah teruji. Ya, saya pikir soal vaksin ini marilah kita melepas ego sektoral masing-masing ya. Kita juga nggak mau juga dibilang kok DPR ikut-ikutan soal vaksin, kan pernah begitu. Nah, tetapi ini kan mengenai nasib masyarakat banyak. Oleh karena itu, saya pikir dalam lonjakan COVID yang tinggi ini,
marilah kita sama-sama ikut berpartisipasi, mengantisipasi. Salah satunya adalah, saya pikir nggak ada masalah mau vaksin apa, yang penting dia sudah bisa teruji, fase 1, fase 2 ya dilanjutkan saja saya pikir. Saya juga dengar di beberapa negara lain juga sedang melakukan penelitian soal vaksin dengan teknologi yang sama dengan vaksin Nusantara. Nah, jangan sampai nanti kita yang berinisiasi duluan, tapi kemudian negara lain yang berhasil menerapkan setelahnya begitu. Sebelumnya, Komisi 7 DPR RI telah melakukan rapat dengar pendapat bersama Lembaga Biologi Molekuler (LBM), H. Kiman, Terawan Agus Putranto, serta Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 di Kompleks Parlemen Jakarta Rabu 16 Juni 2021. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Susatyo menggagas turnamen catur nasional Piala Bergilir Ketua MPR RI dan Piala Tetap Menpora dengan memanfaatkan teknologi digital. Dalam pertandingan tersebut, Bamsu turut menggandeng Iren yang menyandang status Grandmaster sebagai komentator jalannya pertandingan. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Susatyo menggagas turnamen catur nasional Piala Bergilir Ketua MPR RI dan Piala Tetap Menpora dengan memanfaatkan teknologi digital. Pertandingan catur ini akan diikuti oleh 4 Grandmaster dan 19 Master Internasional. Pertandingan ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi catur Indonesia dan mendorong antusiasme dari anak muda milenial agar tidak terpaku dengan game-game online. Dalam pertandingan ini, Bamsud menggait Iren Grandmaster sebagai komentator jalannya pertandingan. Rencananya, pertandingan ini akan ditayangkan di YouTube Bamsud Channel dan MPR dari jam 9 pagi selama kurang lebih 10 jam. Yang menggagas turnamen ini dan menurut saya ini penting, juga hadir Iren, Grandmaster, yang juga selegram, dan YouTuber. Nah, jangan lupa tuh. Jadi tujuannya adalah saya ingin cabang olahraga ini juga diminati oleh anak-anak muda milenial. Dan kita juga dorong catur ini menuju kepada pemanfaatan teknologi digital. Nah, sehingga bermain catur antar negara dimungkinkan untuk tidak harus tatap muka, ya, sehingga melalui kemajuan teknologi yang ada. Kemudian Iren ini akan melakukan suatu entertain olahraga ini agar olahraga ini menjadi menarik. Karena saya juga sudah menjadi komentator internasional untuk pertandingan-pertandingan internasional juga. Jadi sangatlah lumrah kalau misalkan di tanah air sendiri saya menjadi komentator untuk mengomentari jalannya pertandingan supaya teman-teman yang di rumah bisa mengerti apa yang terjadi di atas papan, ya kan, dan yang awam bisa mengerti dan yang mengerti bisa lebih mendalami catur lagi, begitu ya Pak Bamsud ya. Ya, jadi nanti akan saya pandu dari jam 9 pagi di YouTube channel Bamsud Channel dan MPR. Dan nanti kita akan kurang lebih selama 10 jam. Dari Jakarta, Egy Aprianti, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian program Warta Parlemen kali ini, sampai bertemu pekan depan. Jangan lupa untuk terus mengikuti berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.